Sebelumnya sedikit info. Diselenggarakan oleh APRI, Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen untuk mendorong peningkatan inovasi serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Buat teman-teman yang ingin yang menambah maupun upgrade, nanti boleh banget untuk gabung jadi anggota APRI. Info selengkapnya bisa dicek langsung di website apriid.org. Siapa? Ini gue lagi ini ya. Mohon maaf teman-teman semua, sedikit gangguan untuk menyajikan PowerPoint-nya, mohon ditunggu sebentar. Baik, pada ini dengan materi kupas tuntas masalah kendaraan sehari-hari dari mogok sampai bor. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firdaus Auditia Ramadhani, dengan data diri sebagai berikut. Untuk sertifikasi yang saya miliki yaitu sertifikasi K3 dasar, pernah memiliki internship di PT KA, lalu saya pernah di Paptek di Duta Fakultas, 7 Semarang. Selanjutnya pernah membuat modul terkait teknik otomotif dan sertifikasi dari teknik dengan kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor. Dan saya juga pernah internship di PT AHM dan saya untuk pengalaman kerja saya saat ini saya PT Rezeki Mekanik Indonesia.
Selanjutnya saya pernah bekerja di CV7 Karya, selanjutnya di PT Octopus Eksekutif, selanjutnya di PT KAI Persero dan di SMK 7 Semarang, selanjutnya di Sanjaya Motor atau AHM. Baik, sedikit info tentang Dokter Mekanik Academy. Dokter Mekanik Academy adalah lembaga pelatihan resmi Indonesia yang di bawah Kementerian atau NPSN K999404. Kami fokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Masalah umum kendaraan sehari-hari, kinerja motor yang optimal sejatinya adalah dari perawatan rutin. Ketika motor mulai sulit di start atau merebet, tarikan berat, atau konsumsi bahan bakar melonjak drastis, itu adalah alarm bahwa ada komponen vital yang mulai dari filter udara yang mengalami sumbatan atau oli yang sudah aus, atau bahkan sistem kelistrikan atau kiprok yang tidak stabil, hingga kondisi mesin yang cepat panas yang menuntut perhatian segera. Pengabaian gejala kecil seperti mesin yang tidak bertenaga atau aki yang cepat soak seringkali memicu efek domino yang merembet ke performa keseluruhan. Sehingga langkah paling efisien untuk menghindari mogok di tengah jalan adalah dengan memastikan kebersihan filter, kecakupan pelumas, tekanan ban, dan kesehatan sistem kelistrikan. Tetapi tetap terjaga sesuai jadwal servis dan tunggangan Anda yang tangguh. Jadi motor yang sudah berumur biasanya yang mengalami gejala-gejala seperti berbet atau sistem kelistrikannya mungkin dia bermasalah, biasanya dialami oleh motor yang umurnya relatif sudah tua. Karena apa? Karena yang pertama itu disebabkan oleh penggunaan jarak tempuh. Waktu penggunaannya juga itu mungkin kayak sering digunakan sehari-hari. Itu salah satu pemicu dari kerusakan awal dari komponen tersebut. Medan jalan juga berpengaruh. Next. Lalu yang pertama, motor mogok, penyebab dan solusinya. Untuk penyebab dan solusi dari motor sulit starter, itu biasanya ada di dinamo starternya ya teman-teman, di rotornya itu. Yang pertama yaitu penyebabnya itu aki lemah atau soak, penyebab paling umum. Ditandai dengan suara dinamo yang pelan atau lampu indikator yang redup. Solusinya, strum ulang atau ganti aki baru. Yang dimaksud strum ulang di sini biasanya tuh aki ada yang aki basah itu biasanya bisa di-charge. Nah, namun untuk di-charge ini tidak efektif. Maksudnya kayak efektif di waktu masa umurnya itu tidak sepanjang penggantian dengan aki baru. Lalu selanjutnya busi kotor atau mati. Percikan api tidak kuat untuk memicu pembakaran. Solusinya bersihkan ujung busi dengan sikat kawat atau ganti busi dengan busi yang baru jika sudah berumur. Untuk penggantian busi ini kita juga harus melihat apakah indikator atau elektroda di busi tersebut sudah mengalami kerusakan atau sudah biasanya itu ada yang sampai patah. Nah, patah itu tidak bisa memercikan api. Seperti itu. Yang selanjutnya, dinamo starter rusak. Arang brush pada dinamo sudah habis. Solusinya pukul ringan area dinamo untuk sementara.
atau bawa ke bengkel untuk servis atau ganti beras baru. Jadi di dinamo itu biasanya tuh ada berasnya yang warna hitam, terus dia bentuknya tuh biasanya keliling di sebelah sinian. Lah itu kan kita dipakai setiap hari, di starter setiap hari tuh. Lah lama-lama beras tersebut juga akan mengalami kerusakan atau penghabisan. Lah tidak ada menurut saya ini tidak baik untuk yang dinamakan dipakai ulang. Lah harusnya tuh diganti agar performanya atau bisa dipakai dengan jangka panjang juga. Yang selanjutnya masalah pada kelistrikan atau saklar, kabel putus atau biasa digigit tikus, atau kotoran pada tombol starter dan sensor standar samping. Solusinya bersihkan soket, tombol dan konektor dengan konektor cleaner dan pastikan kabel massa terpasang dengan kencang. Jadi untuk masalah saklar ini bisa digunakan pembersihan secara menyeluruh untuk memastikan arus itu terhubung sempurna. Yang selanjutnya, kompresi hilang. Mesin terasa sangat ringan saat di kickstarter. Solusinya jadi diberi sedikit oli mesin melalui lubang busi untuk memicu kompresi sementara lalu bawa ke bengkel. Jadi starternya ini tidak menyangkut gitu loh teman-teman, jadi ngelos ibaratnya gitu. Nah untuk memancingnya masukkan oli ke lubang busi itu sedikit saja, jangan sampai banyak-banyak. Itu hanya untuk memancing. Lalu segera bawa ke bengkel. Yang selanjutnya yaitu mesin hidup tapi tiba-tiba mati. Ya, seringkali kita untuk motor-motor yang berumur, seringkali kita menggunakannya kayak baru di starter nih, baru hidup, tiba-tiba mesin itu langsung mati. Penyebab dan solusinya yaitu yang pertama, penyebabnya adalah sumbatan aliran bensin. Adanya kotoran di filter bensin atau selang yang terjepit sehingga bensin tidak sampai ke mesin. Solusinya, cek jalur bensin dan bersihkan filter bensin. Jadi, biasanya selang kalau sumbatan dari bensin atau dari tangki itu masalahnya di situ, biasanya itu kalau nggak kotoran dari bensin ya itu selangnya tertekuk teman-teman. Jadi selangnya itu tidak yang mengalirkan itu jadi macet di tengah-tengah seperti itu. Overheat atau panas berlebihan. Piston memulai secara ekstrim dan mengunci karena sistem pendingin atau oli yang gagal bekerja. Jadi biasanya oli pumpnya itu rusak atau oli pumpnya itu sedang mengalami trouble, jadi dia tidak bisa mengalirkan coolant tersebut untuk mendinginkan mesin tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya overheat. Selanjutnya, masalah pada busi. Busi yang sudah lemah atau kotor bisa kehilangan percikan api. Solusinya, ganti busi dengan baru jika sudah berumur atau berwarna hitam pekat. Jadi di elektroda businya itu biasanya mengindikatorkan sebuah pembakaran di mesin tersebut. Nah, kalau sudah hitam pekat itu berarti udah mulai berumur businya, baiknya itu diganti. Lalu selanjutnya, sirkulasi udara terhambat. Filter udara yang sangat kotor atau lubang hawa pada tutup tangki bensin tersumbat menyebabkan kevakuman pada mesin. Solusinya, bersihkan filter udara dan pastikan lubang hawa di tutup tangki tidak mampet. Yang selanjutnya, sensor atau kabel kendur. Pada motor injeksi, soket sensor seperti sensor kemiringan atau TPS atau kabel massa yang kendur bisa memutus aliran secara tiba-tiba. Solusinya, pastikan semua soket kelistrikan dan baut kutub aki terpasang dengan kencang. Yang selanjutnya, motor berebut saat digas. Itu penyebabnya ya bisa juga filter udara yang kotor. Tuh pastikan pasokan udara terhambat sehingga campuran bensin terlalu kaya, terlalu banyak bensinnya daripada udaranya. Harusnya kan seimbang udara dan bensin itu menjadi pembakaran yang sempurna. Namun ini karena filter udaranya yang kotor dan mampet, jadi
terlalu banyak bensin atau pembakarannya terlalu kaya. Solusinya, bersihkan atau ganti filter udara jika sudah sangat kotor. Selanjutnya, busi sudah lemah, percikan api tidak konsisten saat mesin butuh tenaga lebih saat digas. Solusinya, cek warna ujung busi jika hitam atau berkerak, segera ganti dengan yang baru. Yang selanjutnya, bahan bakar tercampur air. Air di dalam tangki menunggu proses pembakaran di ruang mesin. Solusinya, kuras tangki bensin dan bersihkan saluran bahan bakar. Itu tergantung ya teman-teman, untuk karburator apa injektor itu sama-sama harus dikuras kalau sudah tercampur dengan air. Karena bensin itu tidak bisa terbakar. Selanjutnya, injektor atau karburator kotor. Lubang pengkabutan bensin tersumbat kotoran, membuat semprotan bensin tidak sempurna. Solusinya, gunakan injektor cleaner atau servis karburator secara menyeluruh. Selanjutnya, tekanan pompa bensin atau full pump yang lemah, khusus motor yang injeksi. Pompa tidak mampu mengirim bensin dengan tekanan yang stabil saat gas ditarik. Solusinya, cek tekanan fuel pump di bengkel. Jika di bawah standar, komponen itu perlu diganti. Penyebab yang selanjutnya itu penyebab motor boros. Filter udara sangat kotor itu bisa salah satu indikator yang mempengaruhi BBM itu boros. Udara yang masuk terhambat sehingga mesin mengkompresi dengan menyedot bensin lebih banyak agar mesin tidak mati. Solusinya, bersihkan atau ganti filter udara secara berkala. Tekanan ban yang rendah atau kempes, ban yang kurang angin, memperluas area gesek dengan jalan, membuat mesin bekerja ekstra keras untuk memutar roda. Solusinya, pastikan tekanan ban sesuai standar pabrikan. Cek tiap 1-2 minggu sekali. Selanjutnya, busi sudah lemah atau berkerak, percikan api kecil membuat pembakaran tidak tuntas. Bensin terbuang sia-sia tanpa menjadi tenaga. Solusinya, ganti busi jika sudah menempuh jarak 8.000 sampai 10.000 km. Setelan klep yang tidak pas, klep yang terlalu renggang atau rapat mengacaukan siklus masuknya bensin dan keluarnya gas buang. Solusinya, lakukan penyetelan klep ulang di bengkel resmi sesuai pabrikan motor. Next. Untuk teks harian atau saat kita ingin menggunakan motor itu di hari ini seumpamanya. Teks harian yaitu dengan metode PO Poker, POKER. P yaitu pelumasan atau oli. Cek apakah ada tetesan oli di lantai parkiran. Pastikan tidak ada rembesan di area mesin. Yang O, otak listrikan atau lampu dan panel. Nyalakan kunci kontak, cek lampu utama, lampu rem, dan lampu sen. Untuk K, komponen roda seperti ban, tekanan ban dengan tegangan atau kaki untuk memastikan tekanan angin tidak kempes. Lihat sekilas apakah ada paku atau benda tajam yang menempel. Untuk E, energi, itu bensin. Tiap indikator bensin di speedometer jangan biarkan rest atau berkedip untuk menjaga keawetan dari full pump. Untuk R, rem atau mekanis, tarikan tuas rem depan dan injak rem belakang. Pastikan tidak blong atau terlalu dalam. Cek fungsi standar samping apakah mesin mati otomatis saat standar turun. Jadi ini berlaku di sepeda motor yang matic maupun yang bebek teman-teman. Jika untuk rem untuk rem matic berarti kan di atas dua-duanya. Untuk yang bebek itu ada satu di bawah. Jadi pastikan itu tidak mengalami blong. Seperti itu. Next. Baik, untuk webinar kali ini mungkin cukup di sini. Apakah ada teman-teman ada pertanyaan? Bisa disampaikan di chat publik ya teman-teman.
Upload, iya. Ah, bisa. Benar. Jadi convert. Baik, sedikit informasi tambahan teman-teman. APRI secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program. Baik, sedikit informasi tambahan teman-teman. APRI secara rutin menyelenggarakan webinar diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat bergabung menjadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website aprid.org. Nanti kalau teman-teman masih bingung, tim APRI juga bisa bantu proses pendaftarannya ya teman-teman. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa scan barcode di yang saya tampilkan ini ya. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Sidik. Izin bertanya, kan kalau mesin knocking atau ngelitik, apakah bisa membuat boros dan berbet? Jawabannya itu bisa. Karena mesin knocking atau ngelitik bisa menyebabkan boros dan berbet. Penjelasannya itu karena pembakaran menjadi tidak efisien. Terus tenaga mesin juga menurun karena klepnya itu ngelitik ya teman-teman, jadi tidak sesuai. Biasanya tuh untuk klep itu untuk sepeda motor itu ada 4 klep. Jadi klep 1, 2, 3 itu tidak boleh tertukar. Nah, kalau tertukar ya itu menjadi knocking apa ngelitik. Yang selanjutnya itu ECU atau karburator kompresi yang dengan menambah suplai bahan bakar, jadi suplai bahan bakarnya itu menjadi lebih banyak daripada biasanya. Yang selanjutnya pengendara bisa membuka gas lebih dalam untuk tenaga, jadi BBM-nya itu memang boros kalau mengalami knocking atau salah setel klep, seperti itu Pak. Untuk link course untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada kali ini, untuk link course sudah saya share di public chat ya teman-teman, bisa diakses. Untuk webinar pada pagi hari ini,
Saya cukupkan. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai. Kita kembali lagi pada minggu depan dengan judul webinar yang berbeda ya teman-teman. Terima kasih.